Selamat pagi, siang, sore, malam. Tapi aku kali ini tagnya siang sih, sore. Karena mataharinya udah terbenam. Aduh, basa-basi banget. Sebelumnya, kamu udah kenal belum nih sama aku? Karena di video sebelumnya aku udah kenalan loh. Daripada siapa ya namanya lupa, mending kenalin dulu. Perkenalkan, nama aku Adinda Yasin Ulil Abror, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Salam kenal. Oke teman-teman, kali ini kita bahas hubungan Maxwell, bukan hubungan aku, kamu maupun dia, enggak, tapi ini hubungan Maxwell. Nah, kalau kamu kepo sama hubungan Maxwell, simak sampai akhir videonya, ditonton. Jangan lupa di like, komen, terus subscribe nih akunku gitu. Oke, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu besaran yang ditentukan dari eksperimen. Yang kedua yaitu teori matematik. Dan yang ketiga yaitu hubungan Maxwell. Jadi inti dari materi yang akan disampaikan kali ini. 3 besaran yang sering kita jumpai di termodinamika. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada tekanan, dan yang ketiga ada volume. Oke, setelah kita membahas tadi mengenai 3 besaran yang telah diketahui, sekarang kita akan membahas mengenai besaran yang ditentukan dari eksperimen. Yang pertama ada tetapan Laplace, yang kedua ada kapasitas kalor, yang ketiga ada kompresibilitas K, dan yang terakhir ada koefisien muai isobarik. Nah, oke teman-teman, kita bakalan ngeliat mengenai 2 gambar. Yang pertama ada gambar 1, itu adalah gambar ketika kompresibilitas K dan koefisien muai barik itu pada di suhu 0 derajat Celcius sebagai fungsi tekanan. Nah, sedangkan yang kedua adalah gambar yang memperlihatkan kompresibilitas dan koefisien ekspansi isobarik di sebuah tembaga sebagai fungsi suhu pada tekanan 1 atm gitu. Kalian udah bisa ngeliat kan perbedaan gambar 1 dan gambar 2? Let's go. Kita bakalan lanjut ke teorema matematik. Nah, oke teman-teman. Di teorema matematik ini kita akan belajar satu teorema yang disebut dengan syarat Euler. Oke. Di situ udah ada step 1, 2, dan 3 ya. Pada step pertama kita akan belajar hubungan teorema 1. Jadi, jika antara ada besaran X, Y, dan Z itu memiliki sebuah hubungan, maka secara matematis itu akan membentuk hubungan F buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan 0. Jadi fungsinya f, x, z itu sama dengan 0. Oke, setelah kita memilih, udah tahu nih tadi variabelnya x, y, dan z itu sama dengan 0. Nah, kita bisa memilih variabel mana aja. Yang pertama, kita misalkan ya x sama dengan y, z, atau y sama dengan x, z, atau z sama dengan x, y. Nah, kali ini kita akan mengambil Z sama dengan X, Y. Nah, setelah kita dapetin Z sama dengan X, Y, kita itu akan dapetin DZ sama dengan DZ per DY buka kurung tutup kurung X DY plus DZ per DX buka kurung tutup kurung Y pangkat Y DX gitu. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai M sama dengan DZ per DY pangkat X dan N sama dengan DZ per DX pangkat Y. Nah, itu nanti kalian bisa lebih tahu gambarnya lewat gambar yang udah ditunjukin, tahu lebih jelas lagi lewat gambar yang udah ditunjukin gitu.
setelah kita tadi dapat M sama N, kita dapat persamaan yang bisa ditulis nih, yaitu DZ sama dengan M DY ditambah N DE. Nah, dengan Z, M, dan N itu merupakan fungsi dari X dan juga Y. Nah, apabila DZ itu adalah diferensial eksak, maka syaratnya cukup dibuat seperti gambar yang ada di bawah, di samping kanan bawah, yang paling bawah sendiri ya. Nah, itu semua tadi teorema 1 dikenal sebagai syarat Euler gitu teman-teman semuanya. Kalau tadi kita mengenal syarat Euler atau teorema 1, sekarang kita akan mengenal teorema matematis yang kedua. Teman-teman bisa ngebaca di samping kanan. Oke teman-teman semuanya, setelah kita dapat materi tentang teorema matematik tadi, teorema itu dan juga besaran itu akan memiliki hubungan kaitan di hubungan Maxwell. Nah, sekarang kita punya 4 bentuk diferensial termodinamika. Nah, keempat bentuk diferensial itu dinamakan diferensial eksak. Nah, ketika kita mendapatkan diferensial eksak, maka kita akan bertemu dengan hubungan Maxwell. Nah, hubungan Maxwell ini kita menghitungnya menggunakan syarat Euler atau teorema 1. Nah, itu didapatkan sebagai berikut, seperti 9.5, 9.6, 9.7 dan juga 9.8 gitu. Nah, setelah kita tahu tadi hubungan-hubungan Maxwell yang ada di 9.5 sampai 9.8, hubungan Maxwell itu memiliki 3 hal yang menarik. 3 hal menarik dari hubungan Maxwell. Yang pertama itu bahwa perkalian silang antara variabelnya akan memberikan dimensi energi atau tenaga. Yang kedua, masing-masing hubungan Maxwell dapat dinyatakan dalam besaran-besaran yang mudah diukur dari eksperimen. Nah, perlu tahu dulu nih besaran-besaran apa aja yang ada di eksperimen yang bisa diukur lewat eksperimen. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, bahwa semua hubungan Maxwell tidak merujuk pada satu proses, melainkan mengungkapkan hubungan yang berlaku pada keadaan setimbang dari sistem hidrostatis. Nah, sekian dulu materi dari hubungan Maxwell. Sampai jumpa lagi. Oke, udah lihat kan videonya kayak gimana? Jangan lupa komen di kolom komentar. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!